seperti yang sebelum-sebelumnya saya sudah katakan ya belajar. Karena ini kan belajar di ruang antara gitu. Saya nggak ini juga, maksudnya saudara harus belajar konteks ya. Ruang antara itu namanya ada konteks. Ya, Socrates itu hadir dalam penolakannya kepada kaum sofis ya, ingat ya. Gitu. Jadi kalau saudara sekarang nulis buku gitu misalnya, nulis buku untuk apa misalnya? Saudara mau debatin atau mau membantah siapa gitu, misalnya membantah orang yang mengajar apologetika salah atau mengajar Tritunggal salah, mengajar kristologi salah. Saudara kan tulis kan dalam kepentingan konteks ini ya, dalam kepentingan konteks melawan gitu ya, itu berarti nggak boleh dilepaskan dari lawannya gitu ya. Saudara harus belajar lawannya juga supaya saudara tahu dia gitu. Nah, dalam arti itu ya. Socrates itu lawannya kaum sofis. Kaum sofis sendiri hadir pada konteks kepentingan negara demokrasi. Jadi jangan lupa ya, tapi si lawannya ini sendiri juga ada konteksnya lagi gitu. Jadi di runut itu ada konteks ternyata gitu. Bukan tanpa konteks itu. Yang membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan orang dengan argumentasinya. Jadi peperangan itu di sana tuh kalau tetap di sana ada perang beneran ya. Di Athena tuh perang beneran ada ya, pakai maksudnya ini perang berantem gitu ada ya, bukan cuma perang kata-kata doang, perang otak, perang retorika, bukan. Tetap berantem ada. Socrates tuh ya ini jago berperang, sama perang beneran. Tapi dia juga jago retorika gitu, jago berperang secara kata-kata gitu. Kita kan lawan kita kan bukan hanya ini ya, maksudnya lawan kita kan kalau kata ya, Ibrani ya, iblis yang bukan darah dan daging, tapi maksudnya dalam arti ya ini ya, tafsiran yang sesat gitu, maksudnya dosa-dosa yang ada dalam hidup kita itu kan lawan kita ya, maksudnya. Jadi kita punya intelek yang bagus juga harus gitu, punya retorika yang bagus ya, dialektika yang bagus gitu, cara berpikir yang bagus dan seterusnya, perspektif yang bagus ya. Pengadilan ditentukan oleh suara terbanyak. Bayangin, pengadilan ditentukan oleh suara terbanyak. Jadi nggak tentu benar ya yang suara terbanyak. Berarti pokoknya banyak aja gitu. Banyak itu kan bisa dari emang dipilih orang banyak ya gitu ya. Nggak tentu benar ya. Maksudnya saya misalnya saudara pemilihan gubernur DKI gitu ya misalnya. Itu kan karena banyak ya. Yang banyak yang milih dia, yang nggak tentu dia lebih bagus gitu ya. Banyak yang pilih dia gitu, nggak tentu dia lebih bagus gitu. Paham ya? Antara banyak yang pilih sama lebih bagus itu kan dua hal yang berbeda gitu. Sama di sini juga pada saat itu sebenarnya ini Indonesia tuh beruntung loh, maksudnya ya pas belajar Socrates tuh beruntung, kita sangat kenal demokrasi ya, karena kita kan hidup di negara demokrasi ya. Athena waktu itu demokrasi juga gitu, sama gitu. Demokrasi yang banyak kecurangan ya sama, Athena juga banyak gitu, sama. Sehingga pendidikan berbicara untuk mendapatkan suara dan meyakinkan sangatlah diperlukan. Nah ini bedanya mungkin ya. Kita itu negara demokrasi, tapi mungkin di sekolah-sekolah diajarin ya pendidikan berbicara gitu. Kayak jarang ya sekolah-sekolah ngajarin, banyak kan matematika, bahasa Indonesia. Paling kita negara demokrasi yang justru butuh orang-orang yang pintar berbicara, punya hati yang jujur gitu. Bukan hati yang mau merampas uang orang lain gitu. Hati yang mau ya diakui, dihormati dan seterusnya gitu. Jadi punya hati yang baik aja tuh nggak cukup ya. Saya katakan kemarin dalam kelas ini ya, saudara baca di ini ya, Kisah Para Rasul. Orang-orang Berea, saudara baca ya, kan ada ayatnya. Orang-orang Berea itu hatinya lebih baik. Saudara catat ini ya. Orang-orang Berea itu hatinya lebih baik karena apa? Karena setelah Paulus waktu itu menyampaikan firman Tuhan, dia menyelidikinya lagi. Orang Berea, Bapak Ibu pernah baca itu enggak? Orang Berea itu hatinya lebih baik. Dia nggak dikatakan orang Berea itu otaknya lebih kritis karena setelah Paulus ngomong firman Tuhan, dia selidiki lagi. Enggak loh. Enggak begitu. Orang kalau baik beneran baik. Dia itu kalau ada orang ngomong firman Tuhan, dia selidiki lagi, itu orang baik namanya. Paham nggak? Tapi bukan, saya sudah tekanin lagi ya, bukan ngajak debat ya. Kalau orang ngajak debat itu bebal ya. Udah tahu dia salah masih terus ya. Tapi tanpa reason gitu. Tanpa berpikir secara dingin gitu. Ya pokoknya yang mau ditekanin egonya gitu. Egonya saya menang pokoknya gitu. Itu jangan begitu ya, jadi manusia begitu ya nggak bertumbuh lah gitu. Tapi orang Berea itu orang yang baik, saudara. Orang yang baik itu ya menyelidiki gitu. Kalau kita mau lawan kontrasnya, orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang dengerin firman Tuhan aja nggak pernah menyelidiki gitu. Itu kan kontrasnya ya, orang baik gitu. Sama ini, saudara kalau lihat Socrates ya, nanti kalau dibawa belajar lagi ya. Ini karena saya sudah ngajarin ini juga di STT lain ya, jadi saya juga udah punya banyak ini ya, maksudnya hint-hint lagi ya. Socrates itu
baik itu Socrates itu bukan ini ya, bukan hanya memperjuangkan kebenaran lewat kata-kata ya. Socrates itu hidupnya dengan cinta kasih ya. Bapak Ibu nanti di bawah ini dikatakan oleh Socrates bahwa yang membuat dia berjuang itu suara ilahi gitu. Suara ilahi yang ini ya, maksudnya yang mengingatkan dia gitu bahwa dengan cara melayaninya adalah ya menanyakan orang lain untuk biar orang lain sadar akan hidupnya gitu. Minimal dia sadar bahwa ada yang dia tidak tahu gitu. Ada yang dia tidak tahu, mungkin juga pengetahuan gitu. Itu ini ya. Socrates itu orang yang punya cinta kasih ya. Jadi sebenarnya kalau belajar filsafat terus dicekokin bahwa filsafat itu hanya kritis, otak doang yang dijalani. Kayaknya itu yang belajar filsafat nggak pakai otak deh kayaknya. Sudah bisa ini ya. Ada orang yang belajar filsafat tuh yang ditekanin otaknya doang. Kayaknya itu yang belajar nggak punya otak gitu. Mungkin yang dia nggak punya otak gitu. Filsafat itu nggak otak doang gitu. Kalau cuma otak doang mah nggak usah perang saudara gitu. Tulis saya nggak usah perang. Nggak usah pakai serius gitu. Ini namanya otak doang. Tapi ini bukan bukan pergolatan otak, pergolatan hati kalau kata Plato itu pergolatan hati nurani saudara. Yang dia perjuangan filsafat itu gitu. Hati nurani yang jujur gitu. Dialektika itu menimbang hati yang jujur gitu. Menimbang hati nurani yang jujur, bukan cuma otak yang tertinggi, kritis dan seterusnya. Nah, makanya di sini ada lahir retorika yang jujur versus retorika demi uang ataupun yang lainnya gitu ya. Kita pun bisa hidup demi kejujuran atau demi uang ya. Kita bisa jadi Socrates ataupun jadi kaum sofis ya, kaum sofis yang di sini orang-orang brengsek ini ya. Kaum sofis nggak semuanya brengsek ya. Jadi kalau hati-hati ya, saya udah katakan hasty generalization tadi, nggak boleh generalisasi. Mentang-mentang di dalam kaum sofis ada yang brengsek gitu ya, maksudnya apologetik demi uang gitu ya. By the way, hari Rabu nanti saya ngajar apologetik juga ya. Saya udah persiapan, jadi ada beberapa yang ini. Itu ya nggak tentu semua dari kaum sofis begitu gitu. Ada orang-orang kaum sofis yang justru memberikan harta rohani gitu buat kaum filsuf gitu, memberikan ilmu. Nah ini kaum sofis terkenal, kaum sofis by ini ya, maksudnya setengah lah, sebagian kaum sofis lah, nggak semua pasti. Terkenal dengan mengajarkan kecakapan berbicara dan berargumentasi dengan imbalan uang. Mereka disebut pengajar kebijaksanaan, tapi pakai tanda kutip kebijaksanaan. Pengajar kebijaksanaan. Kaum sofis dikenal kelompok yang pinter, tapi untuk minteri masalahnya. Bukan untuk mengajar. Pintar untuk minteri kan beda sama pintar untuk mengajar. Pada zaman sekarang kita bisa lihat pengacara yang lihai retorika ya, tetapi menipu atau bisa juga pendeta ya. Karena kan saudara STT ya, saya masukinnya pendeta langsung. Sebenarnya menipu itu bukan hanya bisa pendeta doang ya, banyak sekali ya. Yang bisa menipu itu misalnya orang jualan online juga bisa menipu ya. Jago kata-kata ini bagus kok Pak gitu, bajunya bagus misalnya gitu. Ini enggak ini kok gitu, tapi nipu juga gitu. Kaum sofis dikenal sebagai spin doctor ya. Di sini saya ketutupan spin doctor ya. Ahli pelintir kata ya. Pelintir kata, jago pelintir kata. Kaum sofis bukan orang goblok ya, Bapak Ibu ya. Hati-hati ya. Kaum sofis itu bukan orang goblok. Bukan orang goblok dalam arti ini loh. Dalam arti nggak paham sesuatu, bukan gitu. Dia tuh pinter gitu. Dia pinter, dia tahu bahwa bahkan dia tahu dia menipu gitu. So, bayangin ya, manusia itu bisa berdosa sampai seperti itu ya. Orang menipu tuh dia tahu loh dia menipu gitu. Hati nurani orang tuh ada loh. Ya, ntar di situ sampai masuk ke dalam hati nurani ya dan mayoritas ya. Pergulatannya nanti Socrates tuh diperhadapkan dengan hukum nurani apa hukum mayoritas ya nanti. Seperti